Shalom. 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 Haleluya. Saudara, kita bersuka cita kalau kita masih bisa bertemu dan kita mau menaikkan pujian, kita mau memuji Tuhan. Walaupun Indonesia saat ini mengalami satu wabah virus, yaitu virus corona, dan kota Blitar ini termasuk zona merah. Maka untuk memutuskan penyebaran virus corona ini, pemerintah memberikan kebijakan dan peraturan untuk tidak mengadakan acara dengan mengumpulkan banyak orang. Gereja JKI Mahanaim Blitar taat kepada kebijakan pemerintah, maka ibadah raya Minggu kami tiadakan dan kami gantikan pelayanan ibadah kami melalui streaming ini. Sehingga jemaat JKI Mahanaim masih bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Kiranya pelayanan lewat streaming ini bisa menjadi berkat bagi jemaat Tuhan dan bagi semua orang yang menontonnya. Haleluya, praise the Lord. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersuka cita oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Amin. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari kita lalui bersama Dia. Hari-hari lagu lalui. Amin. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan haleluya. Amin. Sorak hosana. Yes. Haleluya. Glory bagimu. Amin. Haleluya. Sorak hosana. Amin. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Kepada siapa saudara? Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari angkat tangan kita. Angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tangan kami Tuhan, peganglah tanganku. Yes. Tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Amin. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sorak
terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara, kita bawa Indonesia di dalam doa kita. Supaya Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan lawat Indonesia. Sehingga setiap suku bangsa sujud menyembah dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Amin Jesus. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Kami percaya sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu, oh, ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Amin. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Kami tinggi. Pulihkan negeri kami, pulihkan negeri kami. Kami percaya Kau berikan. Kami bawa daging kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Berikan pemulihan. Pulihkan setiap kami. Biarkan Terima kasih Yesus. sembah Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu lebih lagi atas Indonesia. Dan kalau sebentar kami tidak mendengar firman-Mu, mari Engkau urapi setiap kami. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Biar setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu, semuanya boleh menguatkan hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, baik yang ada di rumah dan ada dimanapun juga. Kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan, agar dengan renungan ini kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan kisah pendek saja. Kalau ada seorang anak lagi bermain dengan teman-temannya, dan lagi mereka seru-serunya dalam permainan, lalu ayahnya memanggil anak itu dan diperintahkan untuk tidur siang. Kira-kira apa yang terjadi dengan perasaan anak itu? Tentu kita semua memahami seperti apa. Dan anak itu tentu tidak suka. Nah, ada peristiwa dalam teks Alkitab, dalam 1 Raja-Raja 17. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang Tuhan mengizinkan suatu peristiwa dengan maksud yang baik. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6, saya akan mengambil ayat 3 dan 4 saja untuk kita pelajari bersama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Krit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Amin. Nah, pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu ini satu kisah yang populer di dalam Alkitab. Kita akan melihat bagaimana Elia diperintahkan untuk mengasingkan diri ke satu tempat di sungai Krit
dan tentu dia di sana, Alkitab mencatat tidak ada aktivitas yang lain. Dan ini hal yang tidak mudah, sebab manusia adalah makhluk sosial yang kebutuhannya adalah berinteraksi satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sungai Kerit, dan tentu di sana dalam keadaan yang tidak seramai kalau dia berada di tengah-tengah umat Tuhan. Nah, dengan peristiwa ini kita bisa belajar kadang Tuhan memang mengkondisikan orang untuk berada di suatu tempat yang sunyi. Dan tentu dalam konteks tertentu hal itu tidak menyenangkan. Tetapi tentu Tuhan punya maksud dengan manusia atau kita ditempatkan untuk berdiam diri. Karena manusia disibukkan dengan berkompetisi dengan berbagai macam kehidupan di dalam dunia yang nyata ini. Maka manusia sebenarnya perlu rehat sejenak, perlu berhenti sejenak dan untuk berdiam diri. Nah, kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Lukas pasal 6 ayat 12, di sana dinyatakan bahwa Tuhan Yesus semalam-malaman dia berdoa. Yesus sendiri membutuhkan tempat yang sunyi di tengah-tengah kesibukan pelayanannya. Bahkan 1 Petrus pasal 4 ayat 7 di sana dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saya kira bukanlah kebetulan kalau keadaan yang kita semua tahu dengan adanya virus yang boleh saya katakan mendunia. Ya, kita diminta untuk tinggal di rumah dari segala kesibukan yang ada. Dan tentu ini ada banyak manfaat. Kita bisa berkumpul, bercengkrama dengan keluarga yang belum tentu dalam peristiwa sebelum ini kita bisa bersama-sama. Kita juga bisa berdoa, bisa merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita. Saya kira ini hal-hal yang positif yang harus kita lihat, tidak hanya melulu melihat keadaan situasi yang bisa saja menakutkan, membuat orang khawatir, tapi ada sisi-sisi positif yang perlu kita lihat bersama sebagai orang yang beriman. Nah, tidak saja Elia untuk diperintahkan Tuhan ke sungai atau ke tempat yang sunyi, tapi juga di sana diperintahkan untuk minum air sungai dan menikmati makanan daging yang dibawa oleh burung gagak. Nah, kita melihat tentu ini satu keadaan yang Alkitab mencatat tidak ada pilihan lain yang dibawa oleh burung gagak untuk dikonsumsi oleh Elia. Dan sebagai manusia wajarlah Elia ingin menikmati jenis makanan yang lain. Tapi kalau kita lihat teks di sini, Elia hanya menerima jatah yang dibawa oleh burung gagak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang kita diperhadapkan walaupun kita banyak uang, kita bisa beli apapun, tapi kadangkala kita dikondisikan oleh satu keadaan yang mana kita tidak bisa makan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan tentu di sini adalah bagaimana pentingnya pengendalian diri, karena tidak semua yang kita terima itu bisa cocok dengan keinginan kita. Makanya 1 Petrus pasal 4 ayat 7 yang saya kemukakan di atas, pentingnya kita mengendalikan diri kita. Pengendalian diri adalah hal yang penting, sebab kita berjumpa dengan orang, situasi, kondisi, apa yang kita nikmati belum tentu itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita melihat dalam Amsal 25 ayat yang ke-28, di sana dikatakan bahwa orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, konteks ayat ini muncul adalah di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah negara yang untuk melindungi kota itu perlu dibangun benteng, dibangun tembok untuk tidak saja menghalau atau menghalangi serangan musuh, tapi juga
untuk melindungi masyarakat di sekitarnya. Nah, dikatakan teks tadi, kalau tembok itu runtuh, maka bahaya kota itu. Tidak saja dapat serangan dari luar, tentu keadaan-keadaan kemurnian dari bangsa itu akan bisa bercampur baur dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini gambaran betapa kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, maka akan ada banyak nilai-nilai yang akan hancur, akan hilang, loss dari kehidupan kita. Maka kadang-kala Tuhan mengizinkan situasi terjadi dalam hidup kita agar kita dapat mengendalikan diri. Dan pengendalian ini diri adalah hal yang penting. Ya. Makanya Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Di sana pada prinsipnya Paulus menyatakan penting mengendalikan diri, sehingga dia berkata, aku bukan pelari yang tanpa tujuan dan tinjuku tidak pernah meninju angin. Sebab jangan sampai aku yang sudah berkhotbah, mengajar dan melakukan pelayanan-pelayanan yang lain, aku sendiri ditolak, didiskualifikasi, tidak memenuhi syarat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini, apakah itu faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan anak, keluarga, atau apa saja yang mungkin tidak cocok dengan keinginan kita, apalagi dengan situasi yang mungkin kita sebebas kalau tidak ada virus corona. Ini mari kita jadikan bahwa Tuhan mengizinkan semua itu agar kita belajar bagaimana kita untuk memberi waktu kepada Tuhan, mengendalikan diri kita. Dan saya percaya sebagaimana Elia pasca dari sungai Kerit, dia bisa memberkati janda Sarfat dan mendemonstrasikan nama Tuhan dipermuliakan di hadapan tengah-tengah Nabi Baal. Maka kita pun sama. Kita pada saat kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, dapat dipastikan kita akan menjadi berkat, dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar di dalam surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi serta sekalian alam, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat kesempatan ini kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Firman-Mu adalah roti dan air kehidupan. Biarlah pada saat kami menikmati roti dan air kehidupan, kami tetap dikuatkan untuk menghadapi situasi-situasi yang seringkali tidak cocok dengan apa yang kami inginkan. Menghadapi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami pikirkan. Tapi kami mau belajar melalui peristiwa yang Tuhan izinkan, kami dapat mengendalikan diri kami dapat menyerah dan memiliki waktu untuk bersekutu dengan keluarga di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Roh Kudus akan menolong setiap kami, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada setiap kami. Dan pada kesempatan hari ini kami berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau mengasihi bangsa yang besar ini Tuhan, di dalamnya ada orang-orang kudus-Mu. Maka Engkau tidak akan membiarkan bangsa ini hidup di dalam kesusahan, hidup di dalam penurunan dalam seluruh aspek bidang ekonomi, politik, dan sebagainya. Tuhan akan menolong bangsa ini. Tuhan memberkati secara khusus di tengah-tengah virus yang sementara mencengkeram masyarakat Indonesia. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan menolong setiap kami. Dan kami juga berdoa buat Bapak Presiden yang sementara berbela-sungkawa di mana ibunya telah dipanggil Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberi penghiburan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada, sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.